Seleksi CPT Pratama, pemerintah Kabupaten Cilacap menempuh prosedur yang berlaku, di antaranya melakukan uji kompetisi melalui metode asesmen yang nantinya panitia seleksi atau pansel melaporkan asesmen kepada PJ Bupati Cilacap. Rotasi atau mutasi di lingkup pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengisi jabatan struktural yang kosong dan penyegaran. Karena ada jabatan struktural dinas atau OPD yang kosong dan harus diisi. Ada juga pejabat yang sudah lebih dari 5 tahun menjabat, maka rolling jabatan harus dilaksanakan. Menyikapi akan hal itu, Ketua LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso mengatakan, pada hari ini, hari Selasa 31 Januari 2024, ada uji kompetisi atau asesmen di Semarang. Untuk 11 CPT Pratama yang saat ini duduk di OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Cilacap. Ini merupakan lanjutan daripada kegiatan atau pelantikan pada saat hasil proses bidding beberapa waktu yang lalu. Asesmen ini tentunya berkaitan dengan proses SOTK yang tentunya nanti akan merubah tatanan organisasi pemerintah Kabupaten Cilacap, khususnya di beberapa dinas dengan adanya perda terbaru berkaitan dengan hilangnya Disperkimta dan dinas lainnya. Tentu hal ini tidak mudah untuk PJ Bupati Cilacap Awaludin Muri. Berkaitan dengan asesmen ini, Ekanto meyakini masih ada runtutan dengan proses peleburannya beberapa dinas seperti Disperkimta. Untuk gerbong berikutnya adalah akan ada mutasi besar-besaran ratusan sumber daya manusia, struktural maupun fungsional yang akan ditempatkan pada tempat yang tepat seperti yang diharapkan. Jadi harapan Ekanto, PJ Bupati harus mau menerima masukan masyarakat sehingga akan tepat dalam menempatkan figur-figur yang diharapkan sebagai pelayanan masyarakat di masing-masing OPD, sehingga tidak akan menjadi beban bagi PJ Bupati dan masyarakat karena pelayanannya yang tidak optimal. Selamat pagi Mbak Nani, terima kasih atas pertanyaannya berkaitan dengan uji kompetensi atau asesmen untuk pejabat pimpinan tinggi Pratama atau JPT Pratama yang lebih dikenal dengan istilah pejabat eselon 2 atau kepala dinas dan lainnya. Mbak Nani, saya memang mendengar pada hari ini ada asesmen di Semarang kalau tidak salah 2 hari untuk 11 orang JPT Pratama yang saat ini duduk di OPD-OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Ini lanjutan daripada kegiatan atau pelantikan pada saat hasil proses bidding beberapa waktu yang lalu. Asesmen ini tentunya berkaitan dengan proses SOTK yang tentunya nanti akan merubah tatanan organisasi pemerintahan Kabupaten Cilacap khususnya di beberapa dinas dengan adanya perda terbaru berkaitan dengan tidak adanya atau dileburkan beberapa bidang di Disperkimta yang pada kenyataannya besok memang Disperkimta sudah tidak ada karena bidang-bidang tertentu atau seluruh bidang dipindahkan kegiatannya di beberapa dinas. Tentu ini hal yang tidak mudah untuk PJ Bupati Cilacap karena berkaitan dengan hal ini tentunya diperlukan satu ketelitian, diperlukan satu kejelian dan tentunya dibantu oleh panitia, oleh tim berkaitan dengan hal ini adalah ada baperjakat dan lain sebagainya. Penilaian dari asesmen itu akan berpengaruh kepada keputusan siapa akan kemana atau siapa akan ditugaskan ke dinas atau badan apa. Ini tentunya diperlukan kehati-hatian oleh PJ Bupati karena menurut saya terlepas ada pertimbangan-pertimbangan lain berkaitan dengan hasil bidding kemarin, memang saya sangat menyayangkan salah satu dari pejabat eselon 2 yang telah dilantik kemarin. Namun tentunya PJ Bupati mempunyai pertimbangan lain yang saya pahami. Saya sudah mendapat penjelasan secara langsung dari Bapak PJ Bupati berkaitan dengan salah satu figur yang mungkin
tidak dianggap tidak tepat untuk posisi di eselon 2, di salah satu eselon 2 yang kemarin hasil bidding. Namun kembali lagi, ini ada tahapan selanjutnya yaitu asesmen. Tentunya ini berkaitan dengan mutasi, apalagi ada kekosongan jabatan di jabatan sahli atau staf ahli bupati, dan beberapa dinas memang sudah terlalu lama, figur-figur yang ada sudah terlalu lama duduk di dinas-dinas tertentu, sehingga memang diperlukan satu penyegaran, termasuk tentunya mengantisipasi atau menutup daripada peleburan beberapa bidang di dinas Perkimta yang tentunya akan dipindahkan ke beberapa dinas, seperti mungkin dinas PU, dinas perhubungan, dan lain sebagainya. Memang ada yang menarik dari hal ini. Saya membuat satu pandangan tentang salah satu dinas, umpamanya DPU, Pak Wahyu seorang sarjana teknik, dan di situ ada 2 sarjana teknik dari Mas Bambang, mantan dinas Perkimta, dan Mas Wahyu. Ini akan ditempatkan di mana? Sedangkan dinas teknis yang berkaitan dengan ke-PU-an dan lain sebagainya, saya melihat memang tinggal hanya satu OPD kalau tidak salah ya di DPU itu sendiri. Tentunya di sini diperlukan satu kebijakan, diperlukan satu kehati-hatian dari PJ Bupati agar supaya penempatan, pengisian, mutasi, rotasi jabatan ini sesuai harapan masyarakat, sesuai harapan teman-teman di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, termasuk dinas-dinas OPD yang memang nantinya akan mendapatkan atau menerima pimpinan baru mereka. Karena apapun, seorang pimpinan adalah figur, seorang leader, seorang ayah, seorang yang dituakan, sehingga diharapkan bisa melakukan langkah-langkah yang bijaksana, langkah-langkah yang temuo, gitu, tidak arogan. Yang diharapkan paling penting adalah pimpinan yang tidak arogan, tidak sok jago, tidak merasa pintar, tidak merasa dirinya bersih, orang lain kotor. Itu ada yang terjadi, ada figur-figur yang seperti itu yang saya lihat pada hasil bidding kemarin. Namun kembali lagi, sudahlah, itu keputusan PJ Bupati, dan saya sudah menerima alasan PJ Bupati yang masuk akal menurut saya, sehingga dari 3 figur yang ada kemarin, itulah yang ada, yang terpaksa dilantik oleh PJ Bupati saat itu. Demikian, Mbak. Ya, tentunya berkaitan dengan asesmen ini, saya yakin ini masih ada runtutannya dengan proses meleburnya beberapa bidang di dinas Perkimta ke beberapa dinas, dan gerbong berikutnya adalah akan ada mutasi besar-besaran, ratusan sumber daya manusia, ratusan SDM baik itu struktural maupun fungsional yang akan ditempatkan pada tempat yang tepat tentunya diharapkan. Jadi harapan saya, Pak PJ Bupati harus mau menerima masukan masyarakat sehingga tidak salah tempat dalam menempatkan figur-figur yang diharapkan masyarakat sebagai pelayan masyarakat yang baik, sehingga tidak akan menjadi beban PJ Bupati, tidak akan menjadi beban Baper Zakat, dan tidak akan menjadi beban masyarakat karena pelayanan yang tidak optimal. Demikian, Pak.